Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfian. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, kelas A dengan nomor NPM 23758024. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat di Lab 5. Yang pertama saya akan menjelaskan implementasi dari kelas yang dibuat, termasuk bagaimana mengubah kode yang procedural menjadi object oriented pada kasus module configuration. Dalam implementasi kali ini terdapat dua kelas utama, yaitu configuration dan network device. Kelas configuration, kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola informasi konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Selanjutnya metode dan fungsi. Yang pertama, konstruktor kelas configuration yang menginisialisasi atribut atau alamat IP, subnet mask, dan gateway. Yang kedua, metode untuk memvalidasi alamat IP, subnet mask, dan gateway. Yang ketiga, metode untuk memastikan bahwa alamat IP dan gateway berada dalam subnet mask yang sama. Yang keempat, metode untuk menyimpan informasi konfigurasi dengan melakukan validasi terlebih dahulu. Yang kelima, show information, metode untuk menampilkan informasi konfigurasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelas network device. Saya akan menjelaskan metode dan fungsi. Yang pertama, konstruktor kelas network device yang menginisialisasi atribut nama, jenis perangkat, dan konfigurasi. Yang kedua, metode untuk menampilkan informasi lengkap tentang perangkat jaringan, termasuk informasi konfigurasi yang terkait. Perubahan dari kode prosesural dan berorientasi objek. Yang pertama, pemisahan logika. Dengan menggunakan objek, kita dapat memisahkan logika terkait konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan ke dalam kelas-kelas terpisah, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan perawatan kode. Yang kedua, encapsulation, informasi dan operasi terkait konfigurasi dan perangkat jaringan dieksploitasi dalam kelas-kelas yang relevan, sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan lebih terkontrol. Yang ketiga, menggunakan OOP princeless. Implementasi ini memanfaatkan prinsip-prinsip OOP seperti inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Meskipun tidak terlihat dalam contoh ini, untuk membuatkan kode terlebih terstruktur, mudah mengerti, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan dan menjelaskan elemen-elemen dalam object-oriented programming pada program seperti constructor, encapsulation, variable self, dan instance variable, class variable, etc. Dalam program yang telah saya buat, terdapat beberapa elemen dalam object-oriented programming OOP dan mari kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kelas configuration. Yang kedua ada kelas network device. Yang pertama, kelas configuration, yaitu digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek dibuat. Dalam hal ini, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atribut IP address, subnet mask, dan gateway dari objek configuration. Yang kedua, kelas network device digunakan untuk menginisialisasi objek network device dengan atribut name, device type, dan configuration. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variable self. Yang pertama, dalam setiap metode ini di kedua kelas terdapat penggunaan variable self untuk merujuk pada objek itu sendiri. Variabel ini digunakan untuk mengakses atau memodifikasi atribut dan metode dari objek yang sedang diproses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instance variable. Yang pertama, kelas configuration. Atribut seperti IP address, subnet mask, dan gateway adalah contoh dari variabel instance. Setiap
Object configuration memiliki salinan dari atribut-atribut ini yang unik untuk setiap objek. 2. Kelas network device. Atribut-atribut ini, name device type dan configuration juga dapat merupakan contoh dari variabel instance. Setiap objek network device memiliki nilai yang berbeda dan atribut-atribut ini sesuai dengan instansinya. Tidak ada penggunaan kelas variabel dalam kedua kelas dalam program yang diberikan. Kelas variabel biasanya digunakan untuk menyimpan data yang bersifat statis dan dibagikan oleh semua instance dari sebuah kelas. Dalam kasus ini, semua yang disimpan adalah data instance spesifik, jadi tidak ada kebutuhan untuk kelas variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan running program apa yang dijalankan, apa yang menjadi input, bagaimana keluarnya, dan bagaimana prosesnya. Yang pertama, apa yang dijalankan? Program ini dimulai dengan fungsi main. Di dalam fungsi main terdapat loop while true yang terus berjalan sampai pengguna memilih opsi untuk keluar 5 pilihan. Ya, seperti ini contohnya. Dari sini sampai sini. Menu dengan 5 opsi ditampilkan kepada pengguna. Masukkan konfigurasi jaringan. Yang kedua, tampilkan informasi konfigurasi. Yang ketiga, masukkan perangkat jaringan. Yang keempat, tampilkan informasi perangkat jaringan keluar. Yang kelima, keluar. Pengguna ini diminta untuk memasukkan pilihan mereka berdasarkan pilihan pengguna fungsi-fungsi seperti yang akan saya jalankan. Contoh, saya akan menjalankan masukkan pilihan, yaitu misalkan 1, masukkan alamat IP, selanjutnya masukkan subnet mask, selanjutnya masukkan gateway. Nah, selanjutnya akan kembali ke setelan awal, yaitu seperti awal tadi yang ini. Dan saya akan menjelaskan pilihan-pilihan yang berada di runningan berikut. Yang pertama, pilihan 1 meminta pengguna untuk memasukkan IP, subnet mask, dan gateway, membuat objek configuration baru, menggunakan informasi yang dimasukkan menambahkan objek konfigurasi ke daftar configuration list. Yang kedua, menampilkan informasi dari semua konfigurasi jaringan yang disimpan dalam konfigurasi list. Yang ketiga, memeriksa apakah ada konfigurasi jaringan yang tersedia di dalam configuration list. Jika tidak ada konfigurasi, pesan memberitahu ditampilkan dan loop berlanjut. Jika ada konfigurasi, terdaftar konfigurasi ditampilkan dan pengguna diminta untuk memilih konfigurasi. Meminta pengguna untuk memasukkan nama dan jenis perangkat, membuat objek network device baru menggunakan informasi yang dimasukkan dan konfigurasi dipilih, menambahkan objek network device ke daftar device list. Yang keempat, memeriksa apakah ada perangkat jaringan yang disimpan dalam device list. Jika ada perangkat, pesan pemberitahuan ditampilkan dan loop berlanjut. Jika ada perangkat, informasi dari semua perangkat jaringan yang disimpan dalam device list ditampilkan. Pilihan 5, mengakhiri loop dan keluar dari program. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.